给我出来！谁说了算？问你们话。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Asep Jarot di channel Refocus. Gimana kabar kalian cuy? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini gua akan membawakan sebuah film yang cukup beradrenalin, yang pastinya tentang mafia dan perbaku hantaman lagi. Jadi filmnya mengisahkan tentang seorang petarung legenda yang mengalami lupa ingatan, yang membuat dia memutuskan untuk bekerja jadi kuli bangunan. Namun dalam pekerjaannya itu banyak sekali reman yang mendatanginya untuk meminta jatah proyek. Dia yang tidak terima langsung menyerang secara solo. Dan akibatnya para reman itu pun langsung melaporkannya kepada bos besarnya, yang merupakan seorang mafia yang sangat ditakuti. Dan apa yang akan terjadi kepadanya, tonton aja sampai akhir cuy. Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopanya, kita gaskun. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang petarung bernama Lin Peng. Di sana ia sedang Baiwan dengan lawannya. Setelah lama bertarung, Lin Peng berhasil memenangkan pertarungan itu. Kemudian ketika ia akan pergi, tiba-tiba ia dikepung oleh barudak gangster, yang ternyata mereka semua adalah suruhan dari atasannya Lin Peng. Karena sebelumnya Lin Peng telah diminta untuk mengalah di pertandingan itu, namun ia malah memenangkannya sehingga atasannya pun marah akibat rugi besar. Lalu pertarungan solo versus squad pun terjadi di sana. Terlihat Lin Peng yang mampu melawan mereka meskipun sendirian. Setelah itu Lin Peng pun pergi keluar. Namun lagi-lagi ia dikepung oleh barudak gangster yang jumlahnya hampir sekecamatan. Mengetahui itu Lin Peng pun tidak takut dan inilah yang terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, Lin Peng berhasil mengalahkan sebagian dari mereka. Dan setelah itu ia pun memutuskan untuk kabur karena kalah jumlah. Namun tiba-tiba ia ditabrak. Yang ternyata orang yang menabraknya adalah tangan kanan dari atasannya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang mandor proyek bernama Dali. Di sana ia dengan karyawannya sedang bergegas pergi ke proyek. Namun sebelum itu ia meminta karyawannya untuk pergi terlebih dahulu karena ia ingin ngompol. Namun tiba-tiba ia terkejut karena melihat seorang pria di tepi sungai sudah dalam keadaan pingsan dan bonyok, yang ternyata itu adalah Lin Peng. Mengetahui itu Pak Dali pun langsung membawa Lin Peng ke rumahnya untuk dirawat. Beberapa jam kemudian Lin Peng akhirnya sadar dan ia langsung disambut oleh Dali dan putrinya. Setelah itu Dali pun menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Lin Peng. Namun ternyata Lin Peng mengalami lupa ingatan, bahkan namanya sendiri ia tidak tahu. Keesokan harinya Dali dan Lin Peng pergi ke tempat proyek. Di sana Dali menitipkan pekerjaannya kepada salah satu karyawan karena ia ingin mengantarkan Lin Peng ke kantor polisi agar bisa menemukan keluarganya. Di tengah perjalanan Dali meminta Lin Peng untuk tidak mencari masalah kepada siapapun. Namun tiba-tiba Lin Peng melihat seorang wanita penjual dawet sedang diganggu oleh para preman pasar. Mengetahui itu Lin Peng pun tentu saja ingin menolongnya dan pertarungan solo versus squad pun terjadi lagi. Terlihat Lin Peng dengan sangat mudahnya membantai mereka semua walaupun tangan dan kakinya masih diperban. Namun Pak Dali panik dan langsung membawa Lin Peng ke kantor polisi. Sesampainya di kantor mereka bertemu dengan seorang polisi yang merupakan temannya Dali. Lalu Dali pun mengatakan kalau ia ingin meminta bantuan kepadanya untuk mencari keluarganya Lin Peng. Di sisi lain Lin Peng sedang diejek oleh seorang penjahat yang baru saja ditangkap. Tidak hanya itu, si penjahat juga mengatakan kalau ia akan menghajar Lin Peng jika borgol di tangannya terlepas.
Mendengar itu, Lin Peng merasa tertantang dan langsung melepaskan borgol si penjahat agar bisa baku hantam. Tidak memerlukan waktu banyak, Lin Peng pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, polisi pun datang ke sana untuk menghentikan kerusuhan itu. Namun Pak Dali langsung membawa Lin Peng pergi dari sana karena ia takut temannya akan marah kepadanya. Ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba Pak Dali menyuruh Lin Peng untuk duduk sebentar karena ia ingin membeli makanan. Namun ternyata Pak Dali tidak datang lagi ke sana karena ia telah berniat ingin membuang Lin Peng. Tidak lama kemudian, Lin Peng pun dihampiri oleh seorang penjual dawet yang sebelumnya diganggu oleh para preman pasar, dan wanita ini bernama Mei Mei. Lalu Mei Mei memberikan makanan kepada Lin Peng sebagai ucapan terima kasih karena ia telah menolongnya. 没关系，拿着吧，免费的，好吗？ Kemudian Shin berpindah ke atasannya Lin Peng yang bernama Jeff. Di sana Jeff sedang menonton salah satu petarungnya bertanding. Setelah itu Jeff dihampiri oleh anak buahnya yang memberitahu kalau kawasan tanah yang akan mereka beli tetap tidak dijual oleh pemiliknya. Mendengar itu, Jeff pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan tanah itu. Pada malam harinya, Jeff pun yang sedang santuy tiba-tiba didatangi oleh petarungnya dan ia bernama Opik. Di sini si Opik mengeluh karena setiap pertandingan ia harus pura-pura lemah dan mengalah kepada lawannya. Akibat hal itulah si Opik pun merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Namun Jeff tidak peduli karena baginya yang terpenting adalah cuan. Lalu Jeff mengancam si Opik untuk menuruti semua perintahnya karena jika ia melawan maka Jeff akan menghabisinya seperti Lin Peng. Di tempat lain, Lin Peng menemui Pak Dali di tempat proyeknya. Di sana Lin Peng menanyakan mengapa Dali tega meninggalkannya seorang diri. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba ada karyawannya yang sedang ngambil semen. Disinilah Lin Peng pun langsung mengambil semen itu untuk menunjukkan skillnya kepada Pak Dali. Melihat itu, Pak Dali pun langsung kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lin Peng. Hingga akhirnya Pak Dali pun memutuskan untuk memperkerjakan Lin Peng di proyeknya itu. Hari demi hari Lin Peng terus bekerja menjadi kuli bangunan. Tidak hanya itu, ia juga kembali menemui Mei Mei yang sedang berjualan dawet di pasar. Lalu Lin Peng memberitahu kalau ia sudah bekerja menjadi tukang kuli bangunan. Bahkan ia juga memberikan uang kepada Mei Mei karena dulu pernah memberikannya makanan. Mendengar itu tentu saja Mei Mei menolaknya karena ia ikhlas memberikan makanan itu. Setelah itu Mei Mei meminta tolong kepada Lin Peng untuk menunggu dagangannya sebentar karena ia ingin pipis. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Mei Mei malah disandra oleh orang gila. Melihat itu Lin Peng pun menyuruh Mei Mei untuk menunduk karena ia akan menghajar wajah orang gila itu. Semenjak kejadian tadi, Lin Peng pun menjadi sering berduaan bersama Mei Mei. Bahkan ia juga selalu bersemangat dalam bekerja di proyek Pak Dali karena Mei Mei selalu mensupportnya. Namun suatu hari saat Lin Peng dan para pekerja proyek sedang sibuk, tiba-tiba mereka didatangi oleh preman yang berniat mengacaukan tempat itu. Lin Peng yang melihat rekan-rekannya dihajar tentu saja ia pun marah dan langsung menyerang para preman itu. Tidak lama kemudian datanglah polisi yang langsung membuat para reman itu langsung kabur. Namun polisi itu malah mengatakan kalau Lin Peng seharusnya tidak melawan para reman itu, karena ia yakin para reman itu akan datang lagi untuk balas dendam kepada Lin Peng. Lalu Pak Polisi juga memberitahu kalau bos besar dari reman tadi bernama Jeff yang terkenal sangat kejam. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan kalau Jeff itu sedang menginginkan kawasan tanah milik Pak Dali. Karena ternyata sebelumnya Jeff telah menemui atasannya untuk menyogok para polisi untuk bisa membantu Jeff mendapatkan tanah milik Pak Dali itu. Namun untungnya atasannya tidak gila harta sehingga ia pun menolak tawaran si Jeff dengan mentah-mentah. Di sini diketahui Pak Dali merupakan pemilik asli dari tanah itu dan ia berencana ingin menjadikan tanah miliknya untuk membuat panti asuhan. Sedangkan si Jeff menginginkan tanah itu untuk dijadikan sebuah arena pertarungan karena tempatnya sangat strategis.
Hingga akhirnya Pak Dali pun terpaksa mengusir Lin Peng dari sana karena ia takut Jeff dan anak buahnya akan datang lagi untuk mengincar Lin Peng. Di tempat lain, si Jeff sedang memarahi anak buahnya karena tidak becus mengalahkan Lin Peng. Di sini ia juga baru tahu kalau Lin Peng ternyata masih hidup. Akibat hal itulah Jeff pun langsung menampar tangan kanannya itu karena dulu ia telah memerintahkannya untuk membunuh si Lin Peng. Bersamaan dengan itu si Opik menghampirinya dan lagi-lagi ia mengeluh soal dirinya yang tidak mau mengalah kepada lawannya di setiap pertandingan. Bahkan kali ini si Opik sudah sangat kesal dan ia langsung menghajar Jeff. Namun si Jeff dengan santuinya langsung menodongkan pistol kepada Opik sambil mengancam untuk meminta maaf kepadanya jika tidak mau modar. Melihat hal itu, Opik pun terpaksa harus meminta maaf karena ia masih ingin hidup. Setelah itu, Jeff pun mengajak anak buahnya untuk kembali ke tempat proyek milik Pak Dali. Sementara asistennya diminta untuk mencari Lin Peng. Singkat cerita, Jeff pun sudah sampai ke tempat proyek dan terlihat anak buah si Jeff langsung menghajar semua pekerja di sana. Pak Dali yang melihat hal itu tentu saja panik dan langsung meminta maaf kepada Jeff. Tidak hanya itu, ia juga bersedia memberikan uang kepada Jeff asalkan ia dengan gengnya tidak mengganggu lagi. Mendengar itu, Jeff pun langsung marah karena ia datang ke sini bukan untuk meminta jatah proyek seperti Reman pada umumnya, melainkan ia ingin surat tanah milik Pak Dali. Di sini Pak Dali pun langsung memohon sambil menjelaskan kalau ia akan membangun tanah ini menjadi sebuah panti asuhan. Dan hal itu disebabkan karena dulu ia sudah berjanji kepada almarhum istrinya. Tidak lama kemudian anaknya Pak Dali datang ke sana sehingga Jeff pun langsung mengambil kesempatan itu untuk menyandera anaknya. Bahkan Jeff juga mengancam akan membunuh anaknya jika Pak Dali tidak menyerahkan surat tanah kepadanya. Saat anaknya dibawa pergi, di sini Pak Dali langsung membawa pacul dan menyerang Jeff. Melihat itu tentu saja si Jeff tidak terima dan langsung memukul Pak Dali hingga sekarat. Di tempat lain, Lin Peng yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Jeff. Namun untungnya si Mei Mei datang sambil berteriak kalau polisi akan segera menangkap mereka. Hingga akhirnya para reman itu pun kabur dari sana karena takut kepada polisi. Setelah itu Lin Peng pun bergegas pergi ke tempat proyek karena ia khawatir si Jeff akan menyerang Pak Dali. Dan sesampainya di sana ternyata rasa khawatir Lin Peng memang benar karena ia melihat Pak Dali sudah dalam keadaan bonyok. Lalu Pak Dali meminta Lin Peng untuk menyelamatkan anaknya yang sedang disandra oleh si Jeff. Tidak hanya itu, ia juga meminta Lin Peng untuk merawat anaknya. Dan setelah itu Pak Dali pun meninggal. Namun tiba-tiba ingatan Lin Peng kembali pulih. Bahkan ia juga mengingat kejadian dulu yang dimana si Jeff telah menyuruh pasukannya untuk membunuhnya. Di tempat lain, si Jeff sedang memarahi anak buahnya karena tidak becus untuk menghabisi si Lin Peng. Akibat itulah si Jeff pun meyakini kalau Lin Peng akan mendatangi markas mereka untuk balas dendam atas kematian Pak Dali. Kemudian scene berpindah kepada Lin Peng yang ternyata benar mendatangi markas si Jeff untuk balas dendam. Bahkan ia juga langsung membantai para penjaga di sana. Lalu Lin Peng menanyakan di mana keberadaan anaknya Pak Dali. Mendengar itu, si penjaga menjawab kalau si anak sedang disekap di sebuah ruangan. Dan setelah itu Lin Peng pun langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Saat Lin Peng berhasil menyelamatkan anaknya Pak Dali, tiba-tiba Jeff and the Gang muncul di sana untuk mengeroyok si Lin Peng. Namun Lin Peng meminta orang yang terkuat dari mereka untuk berduel saja, hingga akhirnya mereka pun bayuan di sana. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba para pekerja kuli datang ke sana untuk membantu Lin Peng menyelamatkan anaknya Pak Dali. Tidak lama kemudian terdengar suara sirine polisi dan hal itu langsung membuat Jeff and the Gang kabur dari sana.
Lalu para polisi datang dan langsung mengamankan beberapa anak buahnya Jeff yang sudah tepar di sana. Sesampainya di kantor polisi, polisi memarahi Lin Peng dan para pekerja proyek karena telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya, yaitu menyerang kelompok gangsternya Jeff. Tidak hanya itu, polisi juga menjelaskan kalau Jeff sudah resmi dijadikan DPO atau buronan mereka. Kemudian polisi menyuruh Lin Peng untuk pergi ke sebuah ruangan karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Yang ternyata orang tersebut adalah si Opik yang merupakan petarungnya Jeff. Kalau si Opik mengatakan kalau ia merupakan orang yang telah melaporkan markas si Jeff kepada polisi. Tidak hanya itu, Opik juga meminta maaf karena dulu ia sempat ikut terlibat dalam rencana Jeff untuk menghabisi Lin Peng. Mendengar itu, Lin Peng pun langsung memaafkannya karena ia yakin si Opik waktu itu terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Jeff. Kemudian scene berpindah kepada Jeff yang sedang santuy dengan anak buahnya. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya memberitahu kalau Opik telah kabur. Mendengar itu, Jeff pun marah dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mencarinya dan membunuhnya. Singkat cerita, Opik pun berhasil ditemukan dan pertarungan pun terjadi di sana. Namun sayangnya si Opik terlalu lemah sehingga ia pun meninggoy. Kemudian scene berpindah kepada seorang petarung legenda yang terkenal tidak pernah terkalahkan dan pria itu bernama Udin. Terlihat saat bertanding si Udin ini berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Setelah pertandingan selesai, ternyata si Udin langsung dihampiri oleh Jeff karena ia ingin menjadikan Udin untuk baku hantam dengan Lin Peng. Awalnya si Udin menolaknya karena ia merasa dirinya pasti akan menang dengan mudah. Namun Jeff yang pintar langsung mengatakan kalau Lin Peng merupakan legenda Muay Thai yang tidak pernah terkalahkan. Mendengar itu, Udin pun merasa tertantang dan langsung menerima tawaran dari Jeff. Keesokan harinya, Lin Peng sedang berlatih baku hantam. Namun tiba-tiba Mei Mei menghampirinya karena ingin meminta Lin Peng untuk mengajarkannya bela diri. Mendengar itu, Lin Peng pun bersemangat dan langsung mengajari Mei Mei cara melepaskan diri ketika disandera. Di sisi lain, anak Padali merasa kecewa kepada Lin Peng karena dulu tidak berhasil menyelamatkan ayahnya. Akibat itulah anak Padali pun langsung kabur dari sana. Menyadari itu, Lin Peng dan Mei Mei langsung bergegas mencarinya secara berpencar. Namun tiba-tiba Jeff and the Gang berada di sana dan langsung menculik Mei Mei. Tidak hanya itu, mereka juga menghampiri Lin Peng dan mengancam akan membunuh Mei Mei jika Lin Peng tidak mau baku hantam dengan petarung terbaiknya. Dan singkat cerita, Lin Peng pun bergegas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Jeff sebelumnya untuk baku hantam. Di tempat lain, ternyata anaknya Padali pergi ke kuil untuk mendoakan ayahnya dan sekarang sudah balik. Kembali lagi kepada Lin Peng yang tiba-tiba dihadang oleh anak buahnya Jeff yang mengajaknya untuk baku hantam dengannya sebelum menghadapi petarung bosnya. Dan tidak memerlukan banyak waktu, Jeff pun berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu, ia pun menghampiri Jeff dan menanyakan mana petarungnya. Lalu seketika si Udin pun muncul dari belakang. Terlihat pertarungan mereka sangat epik cuy, karena sama-sama sangat kuat. Namun pada akhirnya tetap saja Lin Peng lah yang menang karena ia pemeran utamanya. Melihat itu, si Jeff pun sangat panik dan langsung membawa si Mei Mei pergi dari sana. Menyadari itu, Lin Peng pun tentu saja langsung mengejarnya. Lalu Jeff mengancam akan membunuh Mei Mei jika Lin Peng berani mendekatinya. Namun Lin Peng langsung memberikan kode kepada Mei Mei dengan menyebutkan orang gila. Mendengar itu, Mei Mei pun langsung teringat latihannya kemarin, yaitu melepaskan diri dari lawan. Dan bersamaan dengan itu, para pekerja proyek datang untuk membantu Lin Peng, hingga akhirnya si Jeff pun kalah di sana. Kemudian Jeff dibawa ke kantor polisi untuk dihukum. Di sana polisi berterima kasih kepada Lin Peng karena telah membantunya untuk menangkap Jeff. Di akhir film terlihat Lin Peng kini sudah menikah dengan Mei Mei dan ia juga kini sedang mengandung anaknya.
Tidak hanya itu, anaknya Pak Dali juga telah menganggap mereka berdua sebagai orang tuanya sendiri. Dan film pun tamat. Mantap.